pagi teman-teman, apa kabar? Wah, udah siap semua di depan layar. Gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak nggak? Baiklah, karena semuanya sudah siap. Nah, Miss Jo mau ada cerita baru nih pagi ini. Miss Jo mau bacakan satu cerita dari sebuah buku. Kita lihat yuk bukunya. Nih, nah, mudah-mudahan semua teman-teman bisa melihat ya. Ada apa ya ini di sampul bukunya? Ada gambar binatang apa ya? Siapa yo yang tahu nama binatang ini? Apa? Iya betul. Ini binatang ayam. Nah, biasa dipanggil ayam jago. Kita mau dengar cerita dari buku ini tentang persahabatan si ayam dan beberapa teman-temannya. Teman-teman sudah siap? Mari kita dengarkan. Sudah pagi. Aduh, aku kesiangan. Padahal aku harus membangunkan teman-teman, gumam Jago. Kemudian, ia naik ke sebuah batu yang tinggi. Kuk, kukur. Oh, kenapa suaraku jadi serak begini? Jago bingung. Kuk, kuk. Aduh, Jago mencoba lagi, tapi suaranya tetap tidak keluar. Waduh, kalau aku sakit, siapa yang akan menggantikan aku membangunkan penghuni hutan? Jago jadi bersedih. Para penghuni hutan menjadi heran kenapa kokok si Jago tidak terdengar pagi tadi. Jago kemana ya? Kok tadi pagi tidak berkokok? Tanya Bebek. Pasti dia bangun kesiangan, sahut si monyet. Mungkin dia sudah tidak mau berkokok lagi, timpal Merak. Ketika para binatang bertanya-tanya, tiba-tiba datanglah si Jago. Ia menggigil kedinginan. Si Bebek bertanya, Jago, kamu kenapa? Aku sakit. Maaf ya, pagi tadi aku tidak bisa membangunkan kalian. Badanku sakit semua, kata Jago. Gara-gara kamu tidak berkokok, aku jadi dibangun kesiangan. Sekarang harus ada yang menggantikan tugasmu nih, kata si Kalkun. Aku saja, suaraku kan keras. Iye, iye, kata si gajah sambil menjulurkan belalainya. Masih lebih bagus suaraku dong, timpal si kuda. Yihau, yihau, lengking kuda tak mau kalah. Aduh, sudah, telingaku jadi sakit nih, gerutu si monyet. Aha, aku punya usul, kata Merak. Biar adil bagaimana kalau kita adakan lomba. Lanjutnya sambil memamerkan bulu-bulunya yang indah. Lomba apa? Tanya para binatang. Lomba nyanyi untuk memilih binatang yang bersuara lantang dan merdu. Setuju, sorak para binatang. Loh, kalian ini bagaimana sih? Bukannya menolong teman yang sakit, malah mau bikin lomba nyanyi. Salah si Bebek. Loh, memangnya kenapa? Kata si kuda. Kan kita tidak menyuruh si Jago ikutan lomba juga. Apa kalian tidak kasihan? Selama ini kan Jago yang selalu membangunkan kita setiap pagi. Masa sekarang pada saat dia sakit, kita tidak ada yang mau menolong dia, ujar si Bebek. Kamu saja yang menolong deh. Kami mau latihan dulu untuk lomba nanti, kata gajah. Setuju. Ayo teman-teman, kita latihan, sahut para binatang. Dan hari itu, hutan pun ramai dengan suara para binatang yang berlatih bernyanyi. Sementara itu, nampak Bebek sedang menjenguk sahabatnya Jago. Jago bertanya kepada si Bebek, kamu tidak ikut berlatih buat lomba, Bebek? Enggak aku mau menemani kamu saja ya.
Hari ini aku saja yang mencarikan makanan untuk kamu. Jadi kamu bisa beristirahat, biar badanmu sehat kembali. Mudah-mudahan besok pagi kamu sudah bisa berkokok lagi untuk kita semua. Jawab Bebek. Terima kasih Bebek, kamu baik sekali, kata Jago. Bebek segera mencari makanan, sedangkan Jago tampak menunggu sambil beristirahat. Sementara itu, para binatang masih bersemangat berlatih bernyanyi. Mereka baru berhenti saat hari makin larut malam. Mereka kelelahan setelah bernyanyi sepanjang malam. Menjelang pagi, Jago terbangun. Jago merasa badannya sudah kembali segar. Ia pun bersiap-siap berkokok untuk membangunkan penghuni hutan. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Suaranya memecah kesunyian pagi. Biasanya, para binatang di hutan akan segera bangun bila mendengar kokok si Jago. Tapi hari ini para binatang tetap tertidur pulas. Si Jago pun kembali berkokok dengan lantang. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Ketika sinar matahari mulai bersinar, barulah para binatang mulai terbangun. Kenapa kalian? Tanya Jago. Leherku sakit gara-gara berlatih nyanyi semalaman, rintih si kuda. Iya, aku juga, tambah gajah, merak, dan binatang yang lain menimpali. Itu karena kalian terlalu memaksakan diri, jadinya malah sakit, kata Bebek. Aku hanya ingin menunjukkan kelebihanku. Aku kan ingin kalian tahu bahwa selain kuat, suaraku juga bagus, ujar gajah. Iya, kita pasti bangga dong kalau bisa menunjukkan kemampuan kita, tambah kuda. Bebek kemudian berkata, semua binatang pasti punya kelebihan. Ada yang suaranya merdu seperti si kutilang. Ada yang larinya cepat seperti kamu, kuda. Ada juga yang tubuhnya kuat seperti sang gajah ini. Para binatang terdiam mendengarkan si Bebek. Mereka jadi merasa malu terhadap Bebek dan Jago. Ingat teman-teman, kelebihan itu tidak untuk dipamerkan karena akan membuat kita jadi sombong. Sambung Jago. Betul juga kamu Jago. Teman-teman, gunakan kelebihan kalian untuk membantu yang lain. Yang kuat menolong yang lemah, yang besar melindungi yang kecil, ujar si Bebek. Gajah, kuda, kalkun, dan merak menyadari kesalahannya. Mereka merasa malu terhadap Jago dan Bebek. Akhirnya mereka saling memaafkan dan kembali hidup rukun serta saling membantu. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Nah, siapa yang ingat teman-temannya si Jago? Siapa aja ya? Nah, banyak ya teman-temannya. Siapa di sini yang punya banyak teman? Senang nggak kalau punya banyak teman? Kan kalau punya banyak teman, pada saat kita kesusahan, ada teman yang membantu. Tapi tadi sedih ya, pada saat Jago sedang sakit, teman-temannya itu banyak yang tidak mau membantunya. Tapi untung ada si Bebek. Nah, teman-teman mau jadi si Bebek yang baik, menolong teman yang sedang sakit, atau mau jadi seperti si kuda atau si gajah? Kalau Miss Jo senang menjadi si Bebek. Pada saat ada teman yang sedang kesusahan, pada saat ada teman yang sedang sakit, Miss Jo mau menolong. Mudah-mudahan teman-teman akan baik terhadap teman-teman yang lain seperti si Bebek baik terhadap si Jago.
Baiklah, ceritanya sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di cerita yang berikutnya ya.